Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom on fire! Mari sama-sama kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Shalom teman-teman Bangga Youth Revival. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya! Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita Yesus Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sorakan haleluya, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Amin. Mari katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Mu ya Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, serukan, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sebab hari ini harinya Tuhan Yesus, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Come on, tepuk tangan memuji Tuhan. Oh, aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Let's go, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia sekali lagi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, teman-teman semua, mari kita memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, teman-teman. Kau yang ada di rumah-rumah, yuk angkat tangan kita sembah Tuhan yuk. Oralabaya shandaralabaya ralabaya ralabara labata karalabaya ralabo. Yaralabaya shandaralabaya
apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami mau katakan Engkau tetap baik Tuhan. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu selalu ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi ku sembah Engkau ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu ya Tuhan? Oh, sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani Ibu. Haleluya. Shalom anak-anak muda, Shalom on fire, haleluya. Kogun bersyukur bisa ketemu kalian semua. Kogun percaya semua kita dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa. Karena sampai hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Kita ada di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Kogun berdoa biar kita semua anak-anak muda di tahun paradigma yang baru ini kita hidup makin kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Nah, saat ini teman-teman kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Apa yang Tuhan taruh di hati Kogun untuk bagikan buat kalian semua mengenai kesetiaan. Yuk katakan bersama-sama, kesetiaan. Jadi Tuhan rindu untuk kalian dan Kogun, kita semua anak-anaknya menjadi orang-orang yang setia. Karena kesetiaan juga salah satu dari ke-9 buah roh yang ada. Yuk kita membuka dalam firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Wah, ternyata teman-teman untuk jadi orang yang setia itu nggak gampang, betul nggak? Lebih banyak firman Tuhan katakan lebih mudah menemukan orang yang bilang dirinya baik hati. Tapi untuk kesetiaan orang yang setia, itu nggak gampang teman-teman. Tapi Kogun berdoa, ini doa Kogun, biar kalian semua yang ikut ibadah ini secara online, kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi orang yang setia nggak gampang itu lewatin ujian proses, ujian waktu, ujian ketaatan, ujian penundukan diri. Katakan amin. Gak gampang memang. Lewatin, nggak bisa kita langsung, wah baru 1 hari ini menang proses, lalu dikatakan, saya orang yang setia. Belum. Lewatin proses lagi. Nanti ada ujian lagi. Apakah kita tetap setia? Kok kalau gitu sampai kapan kok gua harus belajar setia? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Menjemput kita di semua yang mau katakan amin. Makanya Tuhan mau kita semua untuk belajar hidup dalam kesetiaan. Kita bisa. Kalau firman Tuhan katakan ini, berarti kita bisa dengan pertolongan dari Roh Kudus. Yang mengerti bilang amin. Kogun aja kita belajar bersama-sama bagaimana belajar kesetiaan dari perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Stop dulu sampai sini teman-teman. Dikatakan firman Tuhan ini bahwa dalam perumpamaan talenta itu bicara tentang kerajaan surga, seperti tuan yang hendak berpergian ke luar negeri. Tuannya nih mau kasih kepercayaan nih, karena dia mau pergi ke luar negeri. Nih ya, kamu 5 talenta ya, kamu 2 talenta, kamu 1 talenta ya. Itu kepercayaan yang diberikan tuannya. Tapi kita lihat responnya dari masing-masing yang menerima talenta ini berbeda. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu dengan taat melakukan itu. Kepercayaan yang diberikan. Tapi yang satu ini dia pendam. Dia pendam semua. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana ciri dari orang yang setia. Sesuai dengan perumpamaan talenta ini. Yang pertama, ciri orang yang setia adalah melangkah dengan iman. Katakan amin. Jadi orang yang setia gini, waktu kita dikasih kepercayaan, kita melihatnya kok begini ya, kok aku nggak lebih baik dari yang lainnya, kok dia pelayanannya enak ya, kok dia pekerjaannya enak kok ya bagiannya yang enak-enaknya rasanya, kok aku nggak adil rasanya, sehingga membuat kita, aduh aku nggak cocok di sini, aduh aku nggak pas nih di pekerjaan ini, aduh aku kayaknya nggak bisa melayani di sini. No, teman-teman. Tuhan mau kita belajar untuk setia. Itu dia. Tuhan mau kita melangkah dengan iman waktu diberi kepercayaan. Langkah dengan iman. Perhatikan, orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta tadi, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, mereka langsung mengerjakan itu dan memperoleh laba 5 talenta juga. Yang satu lagi 2 talenta. Tapi yang satu ini karena pikirannya mungkin udah mumet, udah aduh kok satu yang lain 5 lebih hebat, kenapa saya enggak? Saya merasa bisa kok, saya bisa kok 5, 10 juga bisa. Akhirnya dia pendam, dia nggak mau. Marah dia. Tapi kita mau belajar seperti orang yang menerima 5 dan 2 talenta ini. Mereka setia melakukannya. Mereka nggak mikir gini juga, bisa juga loh. Mereka mikir, kok 5 ya? Berat banget, enakan yang 1 dong. Kerjanya enteng, lebih enteng dari 5. Betul? Bisa. Kau mau katakan, kita bisa punya banyak alasan untuk tidak setia. Tapi Tuhan mau singkirkan semua alasan itu. Mulai melangkah dengan iman. Waktu engkau dipercaya satu kepercayaan dari Tuhan, waktu pemimpinmu kasih kepercayaan buat engkau, melangkah dengan iman. Lakukan dengan setia dan taat. Yang mau katakan amin. Jadi ini Tuhan mau kita belajar untuk melangkah dengan iman. Kadang gelap, gak ngerti. Mungkin waktu yang menerima 5 dan 2 talenta itu juga bingung. Kami harus ngapa ya? Mereka mulai berjalan mungkin mengembangkan talenta-talenta itu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya menang. Ujung-ujungnya mereka beroleh laba 5 talenta dan 2 talenta juga. Wow, ini dahsyat. Artinya, waktu kalian dan Kogun diberi kepercayaan sama Tuhan, engkau melangkah dengan iman, Tuhan menyertai engkau. Dan seperti yang Bunda Kristi selalu bilang sama kita, proses terjadi dalam hidup kita, tapi ujung-ujungnya menang. Katakan amin. Jadi kalian dan Kogun hari-hari ini ayo menang. Kogun gak tahu proses apa yang sedang kalian alamin, tapi ayo belajar melangkah dengan iman. Tetap setia sama Tuhan. Belajar, aduh Tuhan, air mata Tuhan, proses. Dipercayain gini gak nyaman rasanya. Setia. Katakan amin. Biar Tuhan dapati kita menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Yuk kita lanjut. Yang kedua, ciri orang yang setia adalah loyal. Atau artinya tidak perhitungan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi yang 2 talenta juga berkata demikian. Tuhan percayain 2, aku udah lakukan itu semua. Jadi gak hitung-hitungan, mereka gak gini. Tuhan, aku udah capek-capek nih Tuhan. Lihat nih, Tuhan nih nyuruh aku nih capek-capek kayak gini. Aku ngasih kayak gini, Tuhan ya apa sih Tuhan? Protes gitu. Banyak komplainnya. Tapi mereka tidak. Mereka loyal. Tuhan udah pulang ya. Ini Tuhan kan kasih aku kepercayaan. Aku udah lakukan ini. Tapi perhatiin teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang yang diberikan 1 talenta yang tadi dikubur itu. Di ayat 24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana
Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Perhatiin teman-teman, sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang terima 1 talenta ini komplain, dia marah, dia takut. Dia berusaha membela dirinya dengan alasan-alasan yang dia buat. Padahal adalah dia sedang tidak melakukan kesetiaannya. Padahal dia adalah seorang hamba. Ini yang harus kita belajar semua teman-teman. Kita tahu bahwa kalian dan Kogun bisa hidup sampai sekarang ini. Itu karena Tuhan Yesus. Kita nggak boleh lupa itu. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita yang seharusnya binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Sebab itu ini menjadi bagian kita. Ayo, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ayo, kalian terima panggilan rasanya Tuhan mau melayani, mau nyerah rasanya. Ayo, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Loyal. Tuhan aja loyal kok memberikan anak yang tunggal. Wah, luar biasa. Kasih yang begitu besar buat dunia ini. Supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan juga mau kita semua belajar seperti Tuhan Yesus. Setia sama Bapa. Setia sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan hitung-hitungan. Jangan bicara untung rugi selalu. Duh, kalau aku ngelakuin pelayanan nih, aduh, begini doang kok. Gini doang gak diperhitungin kok. Jangan pikirin untung ruginya. Sebab waktu kita melakukan semua itu, kita mau lakukan seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Ayo teman-teman. Lakuin semua yang terbaik untuk senengin hatinya Tuhan. Belajar setia. Kalian diberi pekerjaan. Kalian diberi tugas di studi kalian. Lakukan dengan setia. Mungkin ngadepin skripsi. Aduh, kok berat banget. Ayo, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan maksimal. Semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Selama kita ada di dunia ini. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Yuk kita belajar. Yang terakhir, yang ketiga. Ciri orang yang setia. Yang ketiga dikatakan, setia dimulai dari perkara kecil. Jadi orang yang setia selalu memulai dari perkara-perkara yang kecil, yang dianggap sepele, yang dianggap orang, cuman gitu, cuman gitu, seolah-olah nggak diperhitungkan. Tapi Tuhan justru mau kesetiaan itu tumbuh dari hidup kita. Waktu kita belajar dari hal-hal yang kecil, yang dianggap orang tuh sepele, tapi kita mau setia sama Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena manusia melihat rupa, tapi Tuhan tuh lihat hati. Katakan amin. Katakan amin. Dia lihat hati. Kok gue gak tahu, mungkin kalian nganggap, aduh ini kecil kok, selama ini yang dipercaya begini doang. Tapi waktu engkau melakukannya dengan setia, Tuhan akan percayakan engkau perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Katakan amin. Di ayat 21 dikatakan gini. Waktu yang tadi hamba 5 talenta itu kembaliin, Tuhan ini aku dapat laba 5 talenta. Tuannya jawab demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Wow. Tuhan juga akan bilang sama kita, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Wow, ini luar biasa. Berapa banyak yang mau Tuhan ngomong sama kalian, hamba yang baik dan setia. Lambaikan tangan, sorakan, wuh. Kogun juga mau. Ayo. Sebab itu kita mau setia dalam perkara kecil. Dikatakan lagi, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, ini dahsyat teman-teman. Waktu kita setia perkara kecil, orang gak lihat rasanya, kita tetap setia doa. Kita tetap setia doa puasa, doa keliling, doain keluarga kita, doain teman-teman kita. Berdoa di kantor, di sekolahmu. Engkau bergumul, groaning, prayer, kau doain jiwa-jiwa. Semua gak pernah sia-sia. Engkau melayani, mungkin rasanya capek, lelah. Tapi engkau terus melayani Tuhan dengan setia, karena itu panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tidak pernah sia-sia. Waktu engkau dan Kogun setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dan lebih daripada semua itu, waktu Dia datang untuk kali yang kedua, Tuhan dapati kita setia di hadapannya, menyelesaikan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Dan Tuhan dapati kita bahwa Tuhan, ini jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, ini generasiku ya Tuhan. Ini keluargaku ya Tuhan. Aku bawa sama Tuhan. Tuhan udah percayain buat aku. Aku setia. Aku gak nyerah dengan keadaan generasiku. Aku gak nyerah dengan keadaan keluargaku. Aku gak nyerah dengan keadaan bangsaku ya Tuhan. Tapi ini Tuhan aku bawa. Berapa banyak yang mau demikian? Lambaikan tanganmu, sorakan. Wuh.
Kogun juga mau. Sebab itu ayo, belajar setia dari perkara yang kecil. Katakan amin. Sebagai penutup, apa yang terjadi kepada hamba yang memberikan 1 talenta itu lalu dikubur. Kita baca di ayat yang terakhir, ayat 29 dan 30. Ayat 28, kita baca di ayat 28 lebih dahulu. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wah, yang 10 talenta itu ditambahin lagi teman-teman. Jadi yang 1 itu disuruh kasih ke sana. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini artinya apa? Neraka. Ayo teman-teman, jadi umat yang setia sama Tuhan. Anak-anak muda yang belajar untuk setia mengikuti Tuhan. Setia dalam kekudusan. Yang lain mungkin mencemooh kalian. Wah, lu gak zaman sekarang. Setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Senengin Tuhan seumur hidup kita. Katakan amin. Kok gue ingat banget pesan Bunda buat kita semua. Cintai Tuhan lebih dari segala perkara. Cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Dia segera datang untuk kali yang kedua. Dan waktu dia datang kali yang kedua, dia akan minta pertanggungjawab buat kita semua. Apakah kita sudah mengembangkan talenta itu buat dalam seluruh kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Biarlah ciri-ciri orang yang setia ini ada atas setiap kita semua. Yang pertama tadi dikatakan, orang yang setia adalah orang yang melangkah dengan iman. Lakukan dengan setia. Yang kedua, tidak perhitungan, loyal. Dan yang terakhir, setia dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Yang mau katakan amin. Ayo, Kogun berdoa. Kita berjuang ya. Setia. Tuhan udah mau datang. Segera datang. Waktunya udah gak lama lagi. Sudah sangat-sangat singkat. Mungkin kalian ada yang sedang lari dari panggilan Tuhan saat ini. Ayo balik sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau setia. Aku mau jadi anak muda yang setia di hadapan Tuhan. Yuk angkat dua tanganmu. Kurabaya syandara labayara labara laba. Hurabayara labayara labayara labara. Angkat dua tanganmu teman-teman. Aku mau berdoa buat kalian. Tuhan, aku berdoa biar anak-anakmu Tuhan, kami belajar bersama-sama untuk jadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Setia pada Tuhan, setia pada panggilanmu Tuhan. Setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami selama di dunia ini Tuhan. Supaya waktu Engkau datang untuk kali yang kedua, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Biar Roh-Mu menuntun kami anak-anak muda-Mu. Untuk kami pergi menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami setia Tuhan. Menyebarkan kabar baik bahwa Engkau ya Tuhan juru selamat dunia. Bahwa sampai kami melihat generasi kami dipulihkan. Anak-anak muda dituai. Bangsa kami dipulihkan. Sampai bangkit generasi Yeremia. Jutaan anak-anak muda yang dipenuhi Roh-Mu. Cinta mati-matian sama Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Bangkit di bangsa ini ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Biar Kau melindungi kami, menyertai kami semua hari-hari ini. Biar kami terus jadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Sambil menantikan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya dilakukan secara onsite dan online. Untuk ibadah onsite dapat mendaftar melalui www.ibadah.gbirayon3.org. Ibadah online dapat diikuti melalui YouTube Banten Youth Revival mulai jam 7 pagi. Mari teman-teman kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone teman-teman, dapat melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Motherland. Jangan lupa untuk follow Instagram @BantenYouthRevival dan subscribe channel YouTube kita, Banten Youth Revival Official. Mari sama-sama angkat tangan kita mau berseru seperti Yabes berseru.
kita angkat kedua tangan kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Tuhan memberkati.